Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah Syifa, ya, kajian pagi yang senantiasa istiqomah kita kerjakan. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah, sehingga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Akhirnya hati kita menjadi lembut, kita menjadi taat dan patuh kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang sholat, karena pentingnya sholat. Jadi nanti saya bacakan dulu hadisnya, kemudian pentingnya sholat, dan ternyata sholat itu menjadi pokok masalah. Jadi kalau sholatnya nanti rusak, ya seluruh amalnya menjadi rusak. Kalau sholatnya baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Dan oleh karena sholat itu menjadi pokok masalah, maka kita perbaiki setiap saat, ya. Sholat, baik sholat sendiri, sholat berjamaah, sholat musafir, sholat sunnah, sholat fardu, dan lain sebagainya. Nah, sholat yang kita kerjakan setiap hari saja kita belum pernah merasa sempurna, apalagi haji yang kita kerjakan setahun, seumur hidup satu kali, ya, wajibnya ini. Maka kalau kita ingin merasa sempurna haji kita, ya tidak mungkin akan bisa sempurna, susah, ya. Saya dulu, waduh, saya kok gak ikut tarwiyah, ya. Setelah itu tarwiyah kok ini gak saya lakukan. Dan ternyata masih banyak sekali yang kita merasa tidak sempurna. Itulah sebabnya Allah lah yang menyempurnakan, ya. Tugas kita adalah mengangkat tangan, jakatnya Allah yang turun tangan. Jadi Allah Ta'ala akan mengabulkan semua yang kita minta. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita akan membaca surat di dalam Al-Quran, yaitu ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat yang jelek pada manusia. Apakah ajaran Islam yang dapat mengatasi atau menghilangkan sifat-sifat yang buruk yang terhadap pada manusia ini? Nanti kita baca beberapa ayat, yakni surat Al-Ma'arij ayat yang ke 19 sampai ayat berapa, Bu?
25 Ustaz. 25 Ya. Ustaz. Ya, sampai 25 ya. 25 ayat sebenarnya saya ingin membacakan agak panjang, tetapi ya nanti kapan-kapan aja karena kita masih punya waktu insya Allah. Kalau belum sampai asalnya ya kita utama dulu, kemudian baru yang berikut dan berikutnya. Sebenarnya semua ya utama, nggak ada yang tidak utama, tapi namanya orang ya tentu mempunyai keterbatasan. Baiklah, monggo silakan Ibu baca ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Katmi membaca Al-Quran yang luar biasa sekali. Sudah banyak kemajuan ya. Ini kalau baca surat pendek itu agak enak, pendek itu. Kalau panjang-panjang kadang-kadang susah. Tapi bagaimanapun seluruh Al-Quran harus kita baca. Maka dari itu nanti kalau sudah selesai itu ngaji aja taksinya itu surat Al-Baqarah itu pas. Kalau kita sudah bisa surat Al-Baqarah itu kata Ibnu Abbas sudah bisa Al-Quran seluruhnya. Mengerti surat Al-Baqarah sudah ya. Karena surat Al-Baqarah surat yang paling panjang di dalam Al-Quran suratnya. Paling lengkap dan komplit isinya. Oleh karena itulah maka jangan dilalaikan untuk surat Al-Baqarah. Bahkan kita ini tartilnya saja atau tartilnya bukan tani tarjimnya saja biasanya Al-Baqarah harus diterjem dulu, harus bisa. Kalau sudah bisa terjemahan Al-Baqarah seluruh Al-Quran bisa, ya. Jadi terjemahnya Al-Baqarah bisa, seluruh Al-Quran sudah bisa. Hanya memang kalau untuk memahami kandungan Al-Quran itu tidak bisa otomatis ngerti terjemahnya, kita ngerti kandungan tidak. Bagaimana caranya? Harus kita belajar ya, namanya ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Ada kita belajar ya, belajar yang namanya ilmu tafsir yang bagaimana yang harus kita pelajari ya. Itu kita terus sergap gitu. Nanti seperti orang bengkel itu loh, kalau kita sering-sering melihat
barang-barang yang masih rusak itu diperbaiki ini. Nanti otomatis kalau melihat ini dimengerti solusinya. Demikian juga Al-Quran. Nah, kelompok ayat-ayat yang diterangkan oleh Allah di dalam mulai ayat 19 ke bawah ini adalah ajaran Islam, ya. Ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat yang jelek pada manusia. Apa sifat yang jelek pada manusia ini? Yang pertama adalah sifat kikir, ya. Sifat kikir, sifat keluh kesah, sambatan. Ya. Kalau ada sedikit saja, waduh sambatnya ngaruh-ngaruh. Gigi itu jumlahnya 32 barangkali, ya. Entah saya kalau salah dokter giginya. 30 sakit satu saja, waduh seakan-akan dunia kiamat. Waduh saya munting-munting satu gigi. Bagaimana kalau 32 gigi sakit semua? Itulah sebabnya di akhirat itu azabun alim, siksa yang pedih. Siksa itu sudah tidak ada yang lebih pedih dari siksa besok di neraka. Ya, kita kadang-kadang kata Allah walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh mereka akan saya kenai dulu di dunia itu adzabil duna, ya, siksa yang ringan, ya. Duna adzabil akbar bukan siksa yang berat. Tujuannya apa Allah Ta'ala kok memberikan seperti itu kepada hambanya? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Wahai hambaku, engkau sudah berjalan terlalu jauh, ya barang-barang haram diambil, barang-barang dilarang dimukutnya, maka diberi siksa sedikit. Kakek mangan jeroan misalnya, ya tiba-tiba sakit prostat, sakit ginjal, sakit macam-macam, ya. Ini tentunya kebablasan karena makan itu tidak ada yang membahayakan kalau kita makan baik. Allah mengatakan kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi makanan yang mendatangkan penyakit itu makanan yang berlebih-lebihan. Orang kencing manis itu senangannya manis tambahan, ya. Karena orang kencing manis itu orang kekurangan gula, ya. Di dalam tubuhnya kekurangan gula, makan lemes biasanya. Orang kencing manis itu lemes. Saya itu hampir 30 tahun ya kena kencing manis itu. Ya lemes ya, kadang waktu lemes ya itu terlalu tinggi gulanya lemes, kurang ya, turun drop gulanya tambah gemeter tambahan ya, seperti itu. Maka dari itu yang pas. Nah, kita baca. Innal insana, sesungguhnya manusia itu khuliqa diciptakan oleh haluan itu bersifat keluh kesah dan kikir. Wis medit, wis sambatan, medit lagi. Ya. Kepinginnya kayak orang-orang ini. Orang bakil, sifat bakil paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Allah sudah murah kepada kita, memberi sebelum meminta. Sudah dicukupi segala-galanya. Loh kita berbagi sama orang lain kok enggak mau. Sekedar misalnya makanan yang kita berlebih di rumah. Kok enggak mau kelihatan tetangganya. Anaknya nangis gitu ya. Butuh kepingin jajan. Kita punya jajan yang nganggur, enggak ada yang makan. Nah tidak diberikan. Jangan kita terlalu jahat lah ya. Sebenarnya kita sudah dijamin oleh Allah. Kita kadang-kadang kenapa sih bakhil itu? Karena terlalu memikirkan anaknya. Memikirkan dirinya nanti kalau tua gimana, pensiunnya nggak cukup. Nggak usah ya. Inilah sifat asli manusia. Setiap manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir ya. Wa ira, dan apabila masa saru ya dia mendapatkan sedikit saja cobaan keburukan ya, jazuan ya, apabila mereka mendapatkan sedikit saja cobaan giginya sakit, jazuan mereka berkeluh kesah, sambat terus ya kalau ditunjuk. Wa idza masaul khair ya, apabila ia mendapat kebaikan, manuan, dia bakil, kikir, menengai, tidak mau cerita. Saya baru dapat bengkok, misalnya dapat ini, menjual tanah, menjual apa, dapat hadiah ini, tidak mau berbagi sama orang lain, sama saudaranya saja, so kadang-kadang diem saja, ya, dinikmati sendiri, seakan-akan itu memang miliknya mutlak. Padahal, ya. Wa bi amali haqqul lisailim wal mahrum, di dalam harta mereka ada hak-hak orang yang minta
maupun orang yang tidak minta. Ya, ini calon penghuni surga itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Monggo Pak Tomo, kalau ada Pak Tomo baca. Nah, nggak ada Pak Tomo. Ya, Pak Istiqom, monggo Pak Istiqom dibaca. Surat Ad-Dariyat nih Ustaz. G. Ayat yang ke-15 sampai 18 tapi satu-satu aja dulu. Oke, Ustaz. Surat Ad-Dariyat ayat ke-15 sampai dengan 18. Oke. Ad-Dariyat itu adalah surat yang 51. 51. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. 17. Mereka sedikit sekali pada waktu malam. Dan 18. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ulangi terjemahan 17, Pak. 17. Mereka sedikit sekali pada waktu malam. Sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nah, tidurnya tidak ada itu sudah tidak bisa dipahami. Terus. 18. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. 19 Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kita kalau perhatikan ayat surat Az-Zariyat ayat 15 ya, surat 51 ayat 15 sampai 19 itu di ayat yang 15 itu menjelaskan sifatnya orang mutakin. Nah, innal mutakinnya sesungguhnya orang mutakin itu balasannya fi jannati wa uyun, di dalam taman-taman surga yang di bawah mengalir sungai. Akhirina ma atahum rabbuhum, sambil menerima segala fasilitas dari Tuhan mereka. Ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, dulu tatkala di dunia itu senang berbuat baik sama sesama. Nah, muhsinin itu orang yang baik, berbuat baik, ya beriman kepada Allah. Kanu adalah mereka itu qalilan sedikit sekali minal laili ma yasjaun, tidur di waktu malamnya sedikit, ya. Enggak sedikit-sedikit tidur, tapi tidurnya sedikit. Ya, nisbahu separuhnya, awingkus mihu atau dikurangi dari separuhnya, auzid alaihi warutilil Qur'an dan tartila. Atau ditambah sedikit dan baca Al-Quran di waktu malam. Lakukan itu, maka kita akan mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Ta'ala. Wabil askarihum, di waktu sahur menjelang subuh, yastaghfirun, dia mohon ampun kepada Allah karena merasakan kembali kepada Allah, sementara dosa-dosanya kita tidak tahu apakah diampuni atau belum oleh Allah, maka yang dikerjakan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang indah dipuji oleh Allah mereka ini, orang yang dipuji di ayat 15 itu ya, wa fi ambalihim, ya di dalam harta kekayaan mereka yang diberikan oleh Allah, hakun, ada hak lisailin, untuk orang minta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak minta. Oleh karena itu di dalam Mic-nya Ustadz, mic-nya Ustadz, mic-nya. Ya, kok tadi tiba-tiba terbunuh ya mic-nya ya. Baik, ya. Jadi orang yang mendapat keburukan sambat, mendapat kebaikan diem, gak mau berbagi sama orang lain, itu sifat buruk yang ada pada diri manusia. Nah, orang Islam itu solusinya ada, ya. Mereka itu ilal musholin, kecuali orang yang sholat. Orang sholat gak mungkin begitu. Kalau zaman sholat itu kok masih bakil, zaman sholat itu kok masih belum munculkan di dalam diri kita sifat dermawan, suka menolong, berbudi baik, itu sholatnya itu sholatnya itu tradisional saja, ya. Cuman kebiasaan, ya. Belum sampai ke sholat fungsional, belum sampai struktural saja.
Karena jadi hamba ya harus sholat gitu saja. Maka dari itu di sini ilal musallin kecuali orang sholat nggak sambatan, orang sholat itu tidak kikir, orang sholat itu mau berbagi dengan yang lain. Ya. Alladzina hum ala sholatim daimun, yang sholatnya itu daim, sholatnya itu istiqomah, ya dikerjakan di awal waktu berjamaah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mengikuti sholat di Ashifa ini, kok sholatnya pancet seperti dulu saja, nggak pernah jamaah di masjidnya juga jarang-jarang, saya kok ragu-ragu. Apakah pelajaran dari Ashifa itu sudah bisa mewarnai diri kita atau belum? Saya yakin, ya, saya yakinnya kalau kita mendengarkan dan mau memahami apa yang diterangkan di Ashifa ini, mereka pasti ahli surah tahajud ini. Tidak mungkin ada yang meninggalkan meskipun hanya satu malam. Kenapa? Keutamaan sholat tahajud itu cahaya di dalam kuburnya, ya, nanti akan menjadikan mereka itu naungan di bawah arsy Allah dan seterusnya. Ini iman-iman, ya, kok bisa ditinggalkan sholat berjamaahnya? Kita tinggalkan karena terpaksa, misalnya sakit atau apa saja. Ya, seperti ilal musallin kecuali orang-orang yang sholat, ya, alladzina hum ala sholatim daimun, ya, dan orang-orang mereka itu sholatnya itu daim, itu istiqomah. Kemudian waladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu fi amalihim, dalam harta mereka hakun, ada hak, hakun maklum, ada hak tertentu. Hak siapa? Lisailin wal mahrum, orang yang minta dan orang yang tidak meminta, ya. Jadi kita baik orang itu minta atau orang itu tidak minta, maka tetap siap kita berbagi dengan mereka. Itulah Al-Quran yang sedang kita pelajari. Jadi dari beberapa ayat ini, satu, kalau ingin jadi orang baik itu gak sambatan, gak mengeluh, tidak menjadi orang kikir, itu ternyata kalau kita gabungkan dengan ayat 50, surat 51 ayat 15 sampai 19 tersebut, yaitu mereka harus senantiasa berbuat baik. Ya, nanti akan diberi surga yang mengalir di bawah sungainya. Perbuatan baik yang harus dikerjakan apa? Ini adalah mereka qalila minal laili ma yahjaun, sedikit sekali tidur di waktu malam, ya. Kemudian yang apa lagi? Wabil asharihum yastaghfirun, waktu sahur setelah selesai tahajud istighfar, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya, ya Allah, ya. Dia sudah Engkau panggil, dan saya tidak tahu bagaimana nasibnya. Aku hanya mohon kepadamu, ya Allah, ampuni mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Itu doanya. Jadi kita kalau punya orang yang meninggal dunia, tidak untuk dikirimi Al-Fatihah, dikirimi surat Yasin, dikirimi, tidak ada. Tidak disyariatkan. Tapi kalau kita mendoakan orang dengan membaca surat Al-Fatihah, boleh. Tapi tidak kirim Al-Fatihah kepada orang yang meninggal dunia. Ini kita harus mengerti, ya. Jangan sampai kita salah, ya. Kita gak boleh bacakan, boleh baca Al-Fatihah dalam rangka berdoa, ya. Mohonkan kepada Allah, karena doa dan Al-Fatihah itu setinggi-tingginya doa di dalam Al-Quran. Baik, ya. Sampai di sini, kalau sementara ada yang tadi yang diterangkan aja yang ditanyakan, monggo silakan. Kita lanjutkan kepada fikih sunnah Sayyid Sabiq jilid yang pertama. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Ustadz, untuk hal yang berkaitan dengan hukum meninggalkan sholat, itu sudah pernah dibahas di Ensiklopedia Sholat jilid 1, 14. Tapi sekarang tentang hukum meninggalkan sholat untuk Sayyid Sabiq, Ustaz. Ya. Apa? Hari ini kita akan membahas yang dari Sayyid Sabiq, Ustaz. Ini belum dibahas memang. Tapi yang sudah dibahas itu di buku Ensiklopedia Sholat, halaman 187
sampai dengan 190 itu sudah dibahas semua, Ustaz. Ustadz, mic-nya mati. Iya, kita akan membahasnya ini. Kita mulai dari apa namanya sholat dulu ya supaya kita nyambung gitu loh Pak. Di Said Sabik ya kita Said Sabik dulu. Kita tidak menafikan kepada yang lain karena saling melengkapi. Nanti di fikih sunnah juga ada ya. Ya kita lihat halaman berapa 144 ya Pak ya. Untuk yang apa Ustaz? Untuk saya sampai halaman 207 ya Pak. Untuk saya sampai kalau sholat halaman 205. Tetapi untuk hukum meninggalkan sholat sesuai dengan tema pagi ini halaman 212 Ustaz. Oh 212. Baik, sekarang kita mulai aja sebentar 205 dengan agak tidak terlalu mendetail kita baca. Yang pokok yaitu sholat ya. Karena sholat itu penting, monggo Pak, istiqomah dibaca. Dari buku Said Sabik halaman 205 tentang sholat. Sholat ialah ibadat yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Ta'ala dan disudahi dengan memberi salam. Iya, mestinya dengan syarat, rukun, dan kewajiban. Terus, kedudukan sholat. Kedudukannya dalam Islam. Sholat dalam Islam menempati kedudukan yang dapat ditandingi oleh ibadat manapun, yang tak dapat ditandingi oleh ibadat manapun. Ia merupakan tiang agama, di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan itu. Bersabda Rasulullah SAW yang artinya, pokok urusan Islam, sedang tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Iya, jadi Rasul amri, sebentar ya, urusan itu ibarat bangunan yang kita butuhkan seluruhnya itu adalah Islam. Kemudian tiangnya adalah sholat dan puncaknya atapnya di situ adalah jihad di jalan Allah. Ya, saking pentingnya sholat itu Allah tidak memerintahkan atau menitahkan sholat itu tatkala Rasulullah itu di bumi tapi dipanggil langsung menghadap Allah. Mau diteruskan Pak? Ya, Ia adalah ibadat yang pertama diwajibkan oleh Allah Ta'ala, di mana titah itu disampaikan langsung olehnya tanpa perantara, dengan berdialog dengan Rasulnya pada malam Mi'raj dari Anas radhiyallahu anhu, yang artinya, sholat itu difardukan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam ia diisrokan sebanyak 50 kali, kemudian dikurangi hingga 5. Lalu dia dipanggil, hai Muhammad, utusanku tak dapat diubah lagi, dan dengan sholat 5 waktu ini, kau tetap mendapat ganjaran 50 kali. Ya, jadi asalnya 50 kali, saking senangnya, saking cintanya Allah namanya sholat. Karena dengan sholat itu akan merubah segala-galanya, orang sejahat-jahatnya akan menjadi orang yang sebaik-baiknya. Kita kalau perhatikan Khalid bin Walid itu dulu jahat, Umar bin Khattab itu jahat. Tetapi setelah dia memeluk Islam, dia mengerjakan sholat menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus Pak. Ia juga merupakan amalan hamba yang mula-mula dihisab. Disampaikan oleh Abdullah bin Qurb radhiyallahu anhu, yang artinya, amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat ialah sholat. Jika ia baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya jika jahat atau jelek, jelek pula semua amalannya. Hadis dari Tabrani. Ia adalah wasiat terakhir yang diamalkan Rasulullah kepada umatnya sewaktu hendak berpisah meninggalkan dunia. Demikianlah ia bersabda dalam saat-saat ia hendak menghembuskan nafas yang terakhir, jagalah sholat. Begitupun hamba sahayamu. Ia adalah barang terakhir yang lenyap dari agama. Dengan arti, bila ia hilang, maka hilanglah pula agama secara keseluruhannya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya, sungguh, buhul atau ikatan agama Islam itu akan terurai satu demi satu. Maka setiap terurai satu buhul, orang-orang pun bergantung pada buhul berikutnya. Maka buhul yang pertama ialah menegakkan hukum
Sedangkan yang terakhir ialah sholat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Umamah. Terus? Orang-orang yang menyelidiki ayat-ayat Quranul Karim tentunya akan menjumpai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut soal sholat itu sewaktu-waktu bersama-sama dengan zikir atau mengingat Allah. Seperti sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh mengingat Allah itu adalah lebih utama dari Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 4. Jadi ini sudah, kalau kita kemarin itu membaca di dalam kitab ensiklopedia surat sudah ya Pak ya? Ini sebagian ini ya. Ya. Terus Pak, sungguh. Yang ini belum Ustaz. Ya teruskan Pak. Dirikanlah sholat itu untuk mengingatku. Surat Al-Quran surat 14, Quran surat Toha ayat 14. Jadi artinya dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Al-Baqarah 110. Saya ulangi ya Ustaz. Untuk yang Toha surat 20 ayat 14 itu artinya, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku dan sewaktu-waktu dengan zakat. Kemudian yang Al-Baqarah 110, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Kali yang lain disebutnya bersama-sama dengan sabar. Artinya, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Al-Baqarah ayat 45. Lanjutkan dengan kali yang lain lagi dengan kurban dan ibadat-ibadat lainnya. Misalnya, sholatlah kepada Tuhanmu dan sembelilah kurban. Al-Kautsar ayat 2. Ya, fasoli li rabbika wanhar. Dan karena keutamaan sholat ini maksudnya kita berkorban itu setelah melaksanakan sholat Idul Adha baru berkorban. Tidak boleh berkorban dulu baru sholat tidak diperbolehkan. Terus Pak, masih ada sedikit. Katakanlah sesungguhnya sholatku dan ibadatku, hidup serta matiku adalah bagi Allah, pengatur seluruh alam. Ya, ini juga sebagai kalau Al-An'am itu sebagai biasanya kita gunakan sebagai doa iftitah. Jadi sholat itu isinya adalah semua kebaikan. Satu lagi Pak, setelah itu kita masuk hukum-hukum sholat. Kadang-kadang, monggo Pak. Pak Stikom. Kenapa Pak Stikom kok nggak macet, nggak bisa jalan? Iya, terlempar saya, Ustaz. Iya. Oke, saya sudah masuk lagi. Ya, Ustaz. Jadi, sekarang ini, jadi kadang-kadang ia dipakai sebagai pembukaan perbuatan-perbuatan baik dan untuk menguncinya. Sebagaimana halnya dalam surat Al-Ma'arij dan permulaan surat Al-Mu'minun yang artinya sudah. Ya, ini sudah diterangkan, jadi banyak sekali tentang perintah-perintah sholat dan untuk menjaga sholat. Sekarang hukum meninggalkan sholat, halaman 212. Ya, Ustaz. Hukum meninggalkan sholat secara menyangkal dan menantang adalah kafir dan keluar dari agama Islam dengan ijma' kaum muslimin. Adapun orang yang meninggalkannya, sedang ia masih beriman dan meyakini keharusannya, hanya ditinggalkannya karena lalai atau alpa, bukan karena sesuatu halangan yang diakui oleh syarak, maka hadis-hadis telah menegaskan bahwa ia kafir dan wajib dibunuh. Perhatikan ini ada dua hal orang meninggalkan sholat ini. Yang pertama mengingkari bahwa sholat itu adalah memang diperintahkan oleh Allah, kita harus mengerjakan. Ya, gampangannya kalau orang itu mengatakan lapo sholat, ya dibujuki wong Arab aja misalnya gitu. Karena dia berarti mereka itu sudah sama sekali tidak percaya kepada perintah Allah sholat. Maka orang seperti itu meskipun membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seperti bedet saja, hal yang ngomong tapi tidak ngerti maknanya. Maka lafaz la ilaha illallah yang diucapkan itu tidak bermakna di sisi Allah Ta'ala, dan mereka akan tetap menjadi penghuni neraka nanti pada saat di hari penghakiman, ya, di hari kelak di akhirat. Kalau seperti itu. Karena apa?
karena dia mengingkari. Namun kalau orang itu meninggalkan sholat, ya, hanya karena malas, tetapi tidak dibenarkan secara syar'i, maka dia juga tetap dihukumi kafir, ya. Hanya kafirnya itu kalau yang pertama tadi tidak boleh disolati, tidak boleh dimakamkan di pemakaman Islam, tidak boleh didoakan. Yang kedua ini masih diperbolehkan disolati, ya, dan dibolehkan dimakamkan di pemakaman Islam. Nah, menurut hadis-hadis jatuhnya kepada kafir sudah, ya, hampir sama. Tetapi kebanyakan orang mengatakan jatuhnya tidak kafir ingkar, ya. Kalau kata kafir kafir amali, ya, jadi mereka itu kafir, tapi mereka itu masih diperintahkan tobat, ya. Kalau sudah betul mau tobat, mau mengerjakan sholat, maka diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Maka teruskan, Pak, mengenai hadis-hadis yang menegaskan ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, dari Buraidah radhiyallahu anhu yang artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji yang terikat erat antara kami dengan mereka ialah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir. Ya. Hadis riwayat Ahmad dan Abdul Qadir. Ya, perhatikan di sini, ya. Al-ahdi Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya, al-ahdul ladzi, janji yang bainana wa bainahum, di antara kami dan mereka, orang-orang kafir itu ada janji, as-salat, yaitu sholat. Famang taroka, barang siapa meninggalkan sholat, fakot kafar, sudah kafir. Oleh karena itulah, bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat, maka tidak bisa diganti, ya, tidak bisa diqodai, meskipun juga mengerjakan sholat juga karena malas, juga tidak bisa diqodai, ya. Kalau yang secara ingkar tadi sudah jelas, ya, dia kafir dan murtad nanti di dalam ayat hadis-hadis berikutnya. Kalau dia mengerjakannya hanya karena menunggu waktu, nanti kalau sudah pensiun saya akan sholat, kalau anak saya sudah besar mau sholat karena tidak ada yang ganggu lagi, orang itu seandainya mati jangan kekafiran. Kalau kita tahu negara Islam harus mengingatkan mereka suruh sholat. Kalau nggak mau sholat suruh dicambuk, dihukum, ya, seperti itu. Nah, baru kalau mereka terus tidak mau berarti dibunuh, ya, mereka yang meninggalkan sholat, ya, seperti itu. Terus, Pak. Oke. Yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu, yang artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batas di antara seseorang dengan kekafiran itu ialah meninggalkan sholat. Ya, ya, batas, ya, antara seseorang dengan kekafiran, artinya kafir atau tidak orang itu ialah meninggalkan sholat. Kalau dia sudah mengaku muslim, sudah bersyahadat, kalau dia itu mengerjakan sholat, ya, maka dia tidak kafir, ya. Kalau dia tidak mengerjakan sholat, kafir jadinya sudah. Oleh karena itulah kalau orang-orang muslim, orang mengaku muslim, nggak mau sholat, ya jatuh sama dengan orang kafir. Kalau di kampung ada orang yang tidak sholat, nih, kemudian dia Islam, bersyahadat, ya, tetap mengakui masih sholat, tapi dia tidak mau sholat, maka mereka yang orang-orang alim itu menurut pendapatnya beberapa ulama nggak usah mengikuti sholat atas namanya, ya, biar disolati orang yang sama-sama tidak sholat, ya, supaya sebagai hukuman bagi orang-orang yang supaya mengerti bahwa orang yang tidak sholat itu sangat besar sekali risikonya. Padahal doa-doa orang yang sedang mensolat itu sangat dibutuhkan bagi orang yang meninggal dunia, ya. Itulah sebabnya maka jangan sampai kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim yang sholat maksudnya, bukan muslim yang sekedar mengucapkan kalimat syahadat, ya. Jadi yang membedakan batas antara seseorang dengan kekafirannya ialah tarku sholat, meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat kafir, ya, gitu. Terus, Pak, nomor 3, nomor 1. Nomor 3, ya. Dari Abdullah bin Amr bin As yang diterimanya dari Nabi SAW, bahwa pada suatu hari ia menyebut tentang sholat, maka sabdanya, artinya, barang siapa yang memeliharanya, maka ia akan beroleh cahaya, bukti keterangan dan kebebasan di hari kiamat. Dan siapa-siapa yang mengindahkannya,
maka ia tidak akan beroleh Tidak cahaya. ada kalimatnya ulangi Pak. Ada tidaknya. Bukti keterangan dan kebebasan dari kiamat, dan siapa-siapa yang tidak mengindahkannya, maka ia tidak memperoleh cahayanya. Bukti keterangan dan kebebasan. Sedang di hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Iya, ya. Jadi Rasulullah suatu saat sama-sama para sahabat itu ngomong-ngomong yang memberi nasihat itu cerita-cerita. Kemudian menyinggung tentang sholat. Maka Rasulullah bersabda, man hafadho alaiha, barang siapa menjaganya. Menjaga sholat 5 waktu, maksudnya sholat itu dikerjakan dengan baik dan sempurna, ya. Kanat lahu adalah baginya nurun, cahaya. Karena cahaya bisa memberi cahaya kepada orang yang sholat. Maka bapak dan ibu itu sebenarnya kalau mau memperhatikan orang itu sholat atau tidak sholat, dari wajahnya kelihatan memancar cahaya. Ya, orang yang sholat itu ada cahayanya di wajahnya. Apalagi orang lebih banyak lagi sholat-sholat sunnah yang dikerjakan. Akan ibarat lampu, terangnya itu wattnya lebih besar daripada orang yang sekedar sholat fardu saja. Nah, fardu saja sudah cukup masuk surga. Tapi kalau kita mengerjakan sholat-sholat sunnah, maka nanti derajat-derajat di surga akan menjadi lebih tinggi. Ya. Man hafadhu alaiha, barang siapa yang menjaga sholatnya, kanat lahu nuran, baginya adalah cahaya. Cahaya di dalam kuburnya ada cahaya. Cahaya dibangkitkan dari kubur, diberi cahaya. Bahkan nanti kalau lewat sirat ada cahaya yang memancar di depannya dan di sebelah kanannya. Wa burhanan, dan ada hujah baginya di hadapan Allah bahwa dia sudah menjalankan perintahnya, karena sholatnya adalah menjadi syafaat baginya, pembelanya. Wa najatan yaumal qiyamah, dan menjadi penyelamat baginya besok di hari kiamat. Jadi di hari kiamat orang itu kalau mempunyai sholatnya benar, maka sholat itulah yang akan menjadi penyelamat baginya. Wa man lam yuhafid alaiha, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, lam yakun lahu nuran, tidak mendapat nur, wala burhanan, dan tidak juga mendapat hujah yang membelanya, wala najatan, dan tidak ada yang menyelamatkan. Wa kana yaumal qiyamah, dan besok di hari kiamat itu akan dimasukkan di dalam neraka ma'a Qarun, bersama-sama dengan Qarun kalau dia meninggalkan sholat karena sibuk dengan hartanya. Wa Fir'aun, dan akan masukkan bersama-sama dengan Fir'aun kalau dia tidak sholat, sibuk karena dia mengurusi pemerintahannya, ya, jadi presiden, jadi gubernur misalnya ini, ya. Wa Haman, dan jadi masukkan neraka bersama dengan Haman, mereka yang tidak mengerjakan sholat karena mereka jabatan sebagai misalnya penasihat presiden, pampres, dan lain-lainnya ini, kalau nggak sholat mereka sudah ada nanti yang masuk neraka dengan penasihat Fir'aun, yaitu Haman. Ini penasihat Fir'aun. Wa Ubay ibni Khalaf, dan Ibnu Khalaf itu orang yang tidak, ya, yang sibuk berdagang sampai tidak mengerjakan sholat, ya, meskipun kaya raya, dengan sedekahnya mereka akan dimasukkan neraka, ya. Terus Pak baca dan menyebutkan orang yang meninggalkan sholat itu akan berada bersama gembong-gembong kafir di akhirat, membuktikan bahwa ia kafir pula. Berkata Ibnu Qayyim, orang yang meninggalkan sholat itu mungkin karena terlalu sibuk mengurusi harta, kerajaan, kekuasaan, dan perniagaannya. Maka orang yang bimbang dengan harta, ia akan senasib dengan Qarun. Dan yang sibuk mengurusi kerajaan, ia akan bersama dengan Fir'aun. Dan siapa-siapa yang terpedaya oleh kebesaran dan urusan pemerintahan, ia akan berteman dengan Haman. Sedangkan orang yang bimbang mengurusi perniagaan, maka ia berada bersama Ubay bin Khalaf. Iya, Khalaf, ya. Ubay bin Khalaf itu orang Mekah yang mereka itu tidak mau diajak Nabi untuk masuk Islam, tidak mau karena dia sibuk ngurusi dagangannya, jual belinya, perniagaannya itu yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau saya tinggalkan 5 menit atau 10 menit untuk ini, waduh rugi saya berapa, sudah berapa juta ini, ya, seperti itu. Lanjut 4. Dari Abdullah bin Syaqiq al-Ukaili katanya, tak sebuah amalan pun yang dipandang para sahabat Muhammad SAW
bahwa meninggalkannya dapat menjatuhkan kepada kekafiran, kecuali sholat. Iya, jadi amalan mungkin nggak zakat, tidak jadi kafir, nggak haji, tidak jadi kafir, tidak sedekah, tidak jadi kafir, ya kan? Ya? Tetapi kalau sudah tidak sholat, maka dihukumi dengan kafir. Yaitu adalah pendapat para sahabat. Jadi bukan hadis yang datang dari Nabi, tapi dari Atsar. Ya. Jadi maka dari itu tak sebuah amalan pun yang dipandang para sahabat Nabi, yang memandang sahabat Nabi ini, bahwa meninggalkannya dapat menjadikan kepada kekafiran kecuali sholat. Jadi pendapat para sahabat bukan datang dari Nabi, bukan hadis dari Nabi. Terus Pak? Ya, hukum meninggalkan sholat yang kelima, berkata Muhammad bin Nasr al-Mirwazi, yang artinya, saya dengar Ishaq mengatakan, sahlah berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Begitulah pendapat ahli-ahli ilmu semenjak masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur hingga waktunya habis adalah kafir. Ya, jadi meninggalkan sholat tanpa udzur sampai selesai ngobrol, terus ngomong, terus ya, sampai akhirnya waktu sholatnya itu ya lewat, ya, asarnya lewat mungkin suatu saat ya, tiba-tiba sudah maghrib atau duhurnya lewat, sibuk main catur misalnya ya. Main catur, saking sibuknya catur, orang catur nggak mau diganggu, sudah adzan sudah nggak mau tahu sudah, pokoknya itu konsentrasi di situ. Nah, orang yang seperti itu jatuhnya kepada kafir kalau sampai sholatnya ditinggalkan. Saya dulu pada saat catur itu, pada saat jalan, jangan dirubah ya, ini saya tojak sholat sebentar. Nah, sholat, tapi sholatnya yang mikir, dipikir catur, jadi tidak mikir sholat. Ya ini namanya menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai kita kalau sudah tobat kita ulangi lagi perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Meskipun catur itu barangkali hukumnya adalah paling juga mubah gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga sebaiknya kita tinggalkan karena itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Nomor 6. Pak. Yang keenam, berkata Ibnu Hazmin, diterima keterangan dari Umar, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat lainnya bahwa orang yang meninggalkan satu sholat fardu dengan sengaja sampai waktunya habis, maka ia kafir lagi murtad. Masya Allah ya, satu waktu saja. Ini kita perhatikan, jangan sampai kita meringan-ringankan, tidak boleh, tidak bisa diganti, ya. Bisa sudah kafir lagi murtad. Kalau sudah kafir, bisakah kalau kita sholat diganti sholat itu, kemudian kafirnya hilang? Tidak bisa. Murtadnya hilang tidak bisa. Ya. Oleh karena itulah orang meninggalkan, apalagi sampai 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, tidak bisa diganti. Ini sekarang sholat duhur, kemudian sholat duhur berikutnya tidak bisa. Nah, tidak ada satu dalil pun yang menerangkan begitu. Para sahabat itu sering banyak meninggalkan sholat kemudian diganti, tidak ada. Dan kita ya beribadah itu adalah pedomannya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh para sahabat supaya kita mengerjakannya. Jadi barang siapa, barang siapa ya Pak ya? Barang siapa meninggalkan satu sholat saja fardu dengan sengaja sampai waktunya habis, maka ia telah kafir lagi murtad. Terus Pak. Yang keenam, berkata Ibu Hazmin, diterima keterangan dari... Sudah Pak, bawahnya itu. Ya, yang keenam Ustaz, belum. Ayo, tadi sudah kan, sudah dibacakan? Belum? Yang kelima tadi Ustaz, waktunya ya. Habis atau kafir. Oh, yang keenam berikutnya nggih. Ya. Dan setahu kita, tak seorang pun di antara sahabat yang menyangkalnya. Hal tersebut disebutkan oleh Munzir dalam At-Tarhib wa Tarhib. Selanjutnya katanya, segolongan sahabat dan orang di belakang mereka berpendapat atas kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai luput seluruh waktunya. Di antara mereka terdapat Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud,
Abdullah bin Abbas, Mu'ad bin Jabal, Jabir bin Abdullah, dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Dari golongan bukan sahabat terdapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawawi, Abdullah bin Mubarak, Nafi, Hakam bin Utaibah, Abu Ayyub As-Sakhtiyani, Abu Daud As-Sialis, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair Ahab, dan lain-lain. Semoga mereka diberi rahmat oleh Allah. Ya, ini maksudnya menerangkan ada yang berpendapat bahwa sholat itu bisa diganti. Namun kebanyakan para ulama seperti yang disebutkan para sahabat dan seterusnya itu, orang yang meninggalkan sholat itu dosa besar sudah. Nah, bagaimana orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, mengingkari, maka mereka harus kembali mengucapkan syahadat, ya, kemudian dia berislam kembali, memperbaiki syahadatnya, kemudian bertobat kepada Allah, ya, karena dia sudah kafir selama ini. Kalau mereka yang meninggalkan itu karena lalainya, juga sama harus kembali ini. Hanya saja orang yang meninggalkan hanya mengingkari, tidak mengingkari kefarduannya, dia terjadi fasik. Fasik itu ya sama, orang fasik, orang kafir, orang dolim bisa sama-sama semua di neraka. Hanya mungkin ya kadar lamanya mereka direndam di neraka itu berbeda-beda. Ya, kalau kafir itu selama-lamanya tidak pernah keluar. Kalau orang yang fasik itu ya mungkin ribuan tahun saja, ya ribuan tahun saja. Orang dolim itu ratusan tahun saja, ya. Kemudian kalau orang yang fasik misalnya ada tertentu Allah Ta'ala yang menetapkan. Yang penting bagi kita jangan sampai kita meninggalkan sholat baik dengan sengaja maupun dengan baik dengan ingkar maupun dengan lalai. Jangan sampai ditinggalkan sholat. Adapun hadis-hadis monggo Pak. Adapun hadis-hadis yang menegaskan wajibnya membunuh orang yang meninggalkan sholat itu ialah satu, dari Ibnu Abbas yang diterimanya dari Nabi SAW yang artinya bahwa Nabi SAW bersabda, ikatan Islam dan undang-undang agama ada 3 dan di atasnya lah didirikan Islam. Barang siapa meninggalkan salah satu di antaranya maka ia kafir dan halal darahnya, yakni mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, mengerjakan sholat fardu dan puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau sampai salah satu dari 3-nya itu diingkari sudah, habis sudah Islamnya ini, ya sudah tidak ada apa-apa dan dia dihukumi dengan kafir. Namun kalau mereka ini dari ketiganya tetap dijalankan ketiga-tiganya, 1 la ilaha illallah, 2 sholat, yang ketiga puasa, ya. Kalau mereka orang Islam pasti melakukan 3 gitu, ya. Sedangkan tentang zakat dan haji tentu mereka untuk orang-orang yang mampu, ya, begitu. Monggo Pak teruskan. Hadis riwayat. Yang kedua dari hadis riwayat Abu Ya'la dengan isnad. Oh iya, jadi hadis riwayat Abu Ya'la dengan isnad yang hasan dan menurut riwayat yang lain, barang siapa meninggalkan salah satu di antaranya, maka ia kafir dan tidak diterima amalan wajib maupun sunatnya dan sungguh telah halal darahnya dan harta bendanya. Jadi orang yang sudah meninggalkan sholat itu ya tidak diterima amalnya, baik amalan wajib dan amalan sunnah, bagaimana mungkin akan diganti? Ya amalannya sendiri sudah tidak diterima meninggalkan sholat ini, kecuali tobat tentunya. Jadi kalau kita sudah meninggalkan sholat, untuk supaya kita menjadi orang baik kembali dan diakui keislaman kita oleh Allah Ta'ala, ya kita harus ya taubat dengan taubatan nasuha, janji kepada Allah bahwa dia tidak akan lagi meninggalkan sholat dan diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik serta memperbanyak amalan-amalan sunnah, khususnya sholat-sholat sunnahnya diperbanyak. Misalnya sholat duha, sholat malam, sholat qobliyah ba'diyah itu disempurnakan. Terus Pak. Yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu an, artinya bahwa Nabi SAW telah bersabda, saya dititah untuk memerangi manusia sampai mereka menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah, dan yang sampai mereka mendirikan sholat
dan membayarkan zakat. Jika mereka telah memenuhi demikian, berarti mereka telah memeliharakan darah dan harta benda mereka daripadaku, kecuali dengan ketentuan Islam, sedang perhitungannya terserah pada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, jadi kalau tidak sholat halal dibunuh. Terus nomor 3. Ketiga dari Umar Salamah radhiyallahu an, yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, mungkin suatu ketika kamu diperintah oleh para pembesar, ada di antara mereka yang dapat kamu terima dan ada pula yang kamu tolak karena aniaya. Maka barang siapa yang membencinya, berarti ia telah berlepas diri. Dan siapa yang menentang berarti ia telah selamat. Tetapi ada pula yang ridho dan menuruti patuh, ujar mereka. Ya Rasulullah, tidakkah mereka harus diperangi? Jawab Nabi, tidak selama mereka ada melakukan sholat. Jadi ternyata kedurakaan mereka itu ya sudah ya diingkari aja. Tetapi kalau sudah mereka itu tidak sholat baru boleh diperangi ya. Kita perang menerangkan orang yang tidak sholat karena darahnya, hartanya sudah halal ya. Kalau sudah mati dia sebagai ghanimah ya seperti itu. Tetapi kalau mereka masih sholat ya mereka tidak boleh diperangi karena dia masih sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat itulah yang mencegah seseorang yang sudah mengaku Islam tidak boleh diambil nyawanya. Ya, demikian Nabi SAW menyatakan bahwa demikianlah Nabi SAW menyatakan bahwa yang jadi halangan untuk memerangi pembesar-pembesar yang aniaya itu ialah sholat. Dan dari Abu Sa'ad katanya, aku diutus. Ketika itu ia di Yaman. Kepada Nabi SAW mengantarkan perhiasan emas yang tidak begitu besar. Maka oleh Nabi, perhiasan itu dibagi-bagikan kepada 4 orang. Berkatalah, seorang laki-laki, ya Rasulullah, takutlah kepada Allah. Ujar Nabi, hai celaka. Tidakkah saya ini orang yang paling patut buat takut kepada Allah di antara penduduk bumi? Laki-laki itu pun berpaling, maka berkatalah Khalid bin Walid, ya Rasulullah, biar saya penggal kepalanya. Ujar Nabi, jangan, mungkin ia mengerjakan sholat. Ujar Khalid pula, berapa banyaknya orang yang mengucapkan dengan lisan apa yang sebenarnya tidak keluar dari hatinya. Maka bersabda pula lah Nabi SAW, saya tidaklah dititah untuk mengorek hati manusia dan membelah perut mereka. Ya, jadi manusia itu yang dihukumi adalah zahirnya. Kalau zahirnya sudah baik, dihukumi baik. Zahirnya jahat, dihukumi jahat. Masalah hati kita serahkan kepada Allah karena kita tidak tahu urusan hatinya. Jadi seperti orang yang mengatakan, ya Rasulullah takutlah. Mosok harta sakmono hanya dibagi 4 orang. Yang lain itu loh ya. Rasulullah diperingatkan oleh seorang laki-laki itu takutlah. Maka Khalid bin Walid tersinggung langsung. Rasulnya dihina itu. Maka minta izin ya Rasul biar saya penggal kepalanya. Jangan. Mungkin dia masih mengerjakan sholat. Jadi ternyata sholat itu mencegah dia dari penggal. Seandainya dia diyakini ya tidak melaksanakan sholat, mengerjakan sholat mesti diizinkan oleh Rasulullah untuk dipenggal lehernya ya. Maka dari itu hati-hati dengan sholat. Kalau sudah tidak mengerjakan sholat dia tidak ada harganya. Maka istri kita atau suami kita, kalau kita tidak sholat, kalau mereka tidak sholat, untuk apa dipertahankan? Dinasihat tidak bisa, ya dikasih tahu nggak bisa, ngesakni anak-anaknya, anak-anaknya di kafir semua, tidak mau sholat semua, jadi beban di akhirat. Maka dari itu diingatkan, diajak menjadi orang muslim yang baik, mengerjakan sholat. Kalau tidak mau mengerjakan sholat ya sudah, ya kita khulu, artinya mengajukan gugatan cerai, ya karena mereka tidak mau sholat dan sudah dinasihati tidak mau mengerjakan sholat baru boleh. Tapi kalau kita mengajukan gugatan cerai karena si suami penghasilannya tidak sesuai tuntutan istri ya tidak boleh karena manusia mendapat rezeki dari Allah itu sendiri-sendiri. Langsung Pak, lanjut. Ya.
Di dalam hadis ini dinyatakan bahwa sholat menyebabkan penghalang untuk membunuh seseorang. Mafhumnya ialah bahwa ditinggalkannya sholat menyebabkan seseorang harus dibunuh. Ya. Dan beberapa pendapat orang lain atau orang ulama, hadis-hadis yang telah dikemukakan itu pada lahirnya menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dan menghalalkan darahnya. Tetapi kebanyakan ulama baik salaf maupun khalaf, di antaranya Abu Hanifah dan Malik serta Syafi'i, berpendapat bahwa ia tidaklah kafir, hanya fasik dan disuruh bertobat. Jika ia tidak mau bertobat, barulah dihukum bunuh. Ini pendapat Malik, Syafi'i, serta lain-lain, sedang Abu Hanifah mengatakan tidak dibunuh, tetapi dihukum ta'zir dan dipenjarakan sampai ia mau sholat. Iya. Mengenai hadis-hadis yang dikafirkan, yang mengkafirkan itu mereka ditujukan kepada orang yang menyangkal atau menghalalkan ditinggalkannya, maka mereka bantah dengan mengungkapkan beberapa keterangan yang umum, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Surat An-Nisa ayat 116, yang artinya, sesungguhnya Allah tiadalah akan mengampuni bila ia disekutukan, tetapi ia akan mengampuni selain itu siapa yang disukainya. Ya, ini menunjukkan bahwa orang meninggalkan sholat itu tidak bisa begitu saja dihukumi kafir, ya, menurut pendapat ulama. Ya, tapi hadis mengatakan kafir, ya. Kalau ulama dengan hadis tentunya ya kita tidak bisa mengalahkan hadisnya. Kafir ya kafir, tentang kualitas kafirnya inilah yang diperbincangkan dan diperdebatkan oleh para ulama. Karena ada di dalam surat An-Nisa ayat 116 ini, innallaha la yaghfiru asyyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mau mengampuni dosa apa saja selain dosa syirik. Jadi selain dosa syirik itu masih ada kemungkinan diampuni. Tapi jangan begitu. Jangan kita mengandalkan diampuni kayak begitu. Tetaplah kita jangan sampai tidak mengerjakan sholat. Ya. Dan misalnya, monggo Pak. Dan misalnya lagi hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad dan Muslim, artinya telah bersabda Rasulullah SAW, bagi setiap nabi ada doa yang dikabulkan Tuhan. Maka semua nabi itu bersegera mengajukan permohonannya. Tetapi saya menyimpan doa saya itu untuk memberi syafaat pada umatku di hari kiamat. Dan ia akan mencapai insya Allah orang yang mati tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Iya, ya. Likuli nabiyin, setiap nabi itu dakwatun ada mempunyai diberi doa oleh Allah Ta'ala mustajabatun, ya, yang senantiasa akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ya. Fata'ajjala kulla nabiyin, maka setiap nabi itu sudah diberikan segera di dunia ini doa-doa doa mereka. Wa ini dan sesungguhnya aku, yakni Rasulullah Ta'ala, istabatu aku akan menundanya dakwati doaku ini syafaatan menjadi syafaat li umati untuk umatku yaumal kiamah besok dari kiamat. Jadi Rasulullah itu doanya ditunda besok di hari kiamat saja, ya, akan dipanjatkan kepada Allah. Kami semua nabi sudah minta, seperti Nabi Nuh tatkala dihinakan kaumnya mau dibunuh, artinya mendoakan supaya kaumnya dihabiskan betul sama Allah. Dan dengan yang lain-lain, Nabi Musa berdoa untuk Fir'aun sudah dihancurkan, ditenggelamkan oleh Allah Fir'aun dan semuanya. Sedang Nabi itu disiksa, dicakiti, dihina, tidak minta apa-apa. Hanya nanti doanya itu sebagai truf, ya, sebagai hal-hal yang akan dimintakan oleh Allah untuk umatnya supaya umatnya diampuni, diberi syafaat di akhirat. Inilah Nabi kita, Nabi yang sangat halus sekali ini, ya. Dan kata Nabi kita, ya, man mata barang siapa yang mati la yusyriku billahi syai'an, tidak mempersekutukan aku sedikit pun, mereka itulah yang berhak mendapat syafaat.
Karena hadis-hadis ini dan ayat Al-Quran itu, maka kafirnya menurut pendapat ulama tidak sama dengan kafirnya orang yang mengingkari sholat. Ya, yang mengingkari sholat itu sudah ya jelas tidak bisa ditolerir. Kalau yang mereka malas itu masih ada kemungkinan mereka diampuni oleh Allah kalau Allah mengendaki. Terus Pak juga pendapat ulama lain tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat yang lain juga sebuah hadis daripadanya yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang paling beruntung menerima syafaatku ialah yang mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah dengan suci, ikhlas dari dalam hatinya. Jadi inilah yang penting ya. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW ya. Ini Qala pernah bersabda begini. As'ada orang yang paling beruntung, as'ada nasi manusia yang paling beruntung, bisafaati yang akan dapat memperoleh syafaat dariku ialah mangkola orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah kholison min qalbihi, khusus murni keluar dari hatinya, yakini la ilaha illallah, bukan kayak manuk betet ya disuruh salam, diajari salamnya salam, tapi manuk bio itu tidak mengerti artinya. Burung itu ya cuma ngomong saja ya seenaknya, tidak mengerti. Bukan itu la ilaha illallah yang menyebabkan Rasulullah akan berat memberi syafaatan kepadanya, tapi la ilaha illallah yang dihayati di dalam hatinya, difahami, dimengerti dan diamalkan. Artinya setelah la ilaha illallah tidak syirik sama sekali ya. Meskipun dosanya besar, tapi kalau tidak syirik maka dia masih berhak mendapat syafaat dari Nabi. Begitu Pak Istiqom ya. Saya kira perdebatan itu di sini silakan dibaca sendiri ya. Penelitian dari Syaukani itu aja dibaca Pak. Penelitian dari Syaukani, berkata Syaukani, yang benar ialah bahwa ia kafir dan harus dibunuh. Mengenai kafirnya itu ialah karena hadis-hadis ternyata syah bahwa agama telah menamakan orang yang meninggalkan sholat seperti demikian dan menjadikan sholat sebagai dinding yang membatas di antara seseorang dengan sebutan itu. Maka meninggalkannya menghendaki bolehnya dipanggilkan dengan sebutan tersebut. Dan kita tidak usah terpengaruh dengan bantahan yang dikemukakan oleh para penyangkal. Karena kita dapat menyatakan sebagai berikut. Tak ada halangannya bahwa sebagian di antara jenis kekafiran itu dapat menerima ampunan dan beroleh syafaat seperti kafirnya pelaku-pelaku sholat disebabkan beberapa dosa yang disebut kafir oleh agama. Maka tak ada perlunya menakwilkan yang akan menyebabkan orang-orang akan terperosok dalam jepitannya. Iya, sudah ya. Saya kira dengan ini pembicaraan kita sudah selesai tentang hukum kafirnya orang yang sholat. Dengan demikian orang itu tidak bisa dikodoi sholatnya ya. Meskipun dia mau mengkodoi sepanjang umurnya itu tidak bisa. Yang dia harus dilakukan bagi orang yang pernah meninggalkan sholat ya, itu adalah taubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki amal-amal baik, khususnya ibadah-ibadah sholat-sholat sunnah di samping sholat-sholat fardunya. Seperti itu. Saya kira sementara cukup untuk kajiannya. Monggo Pak Alwi silakan. Matur nuwun Pak Ustadz, matur nuwun Pak Ustadz Istiqomah.